wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sesuai dengan perjanjian kemarin, hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang asam urat. Sebelumnya, Mbah tahu nggak apa itu asam urat? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, Mbah. Jadi, asam urat itu merupakan produk akhir dari metabolisme purin yang berasal dari dalam tubuh atau faktor endogen genetik dan berasal dari luar tubuh atau faktor eksogen, yaitu bisa dari sumber makanan, penumpukan asam urat yang terjadi nyeri pada tulang dan sendi sangat sering ditemukan pada kaki bagian atas, pergelangan, dan kaki bagian tengah. Asam urat sendiri dihasilkan oleh setiap makhluk hidup sebagai hasil dari proses metabolisme sel yang berfungsi untuk memelihara kelangsungan hidup. Kemudian adapun penyebabnya yaitu ada dari faktor keturunan, misalnya dari keluarga memiliki asam urat, sehingga bisa kena asam urat juga. Terus obesitas, kemudian ada gangguan pengeluaran asam urat di ginjal, ada hipertensi dan DM, diabetes mellitus. Kemudian selain itu ada konsumsi makanan tinggi purin. Apa sih konsumsi makanan yang tinggi purin itu? Yaitu yang pertama bisa kita singkat dengan benjol, yaitu yang pertama ada B, bayam, kangkung, kubis, daun singkong, dan pepaya buncis. Kemudian yang E yaitu emping. Kemudian N yaitu nanas dan nangka. Kemudian ada J, jeroan. Jeroan di sini yaitu usus, hati, paru, ginjal, dan babat. Kemudian O yaitu otak. Kemudian L-nya yaitu lemak dan kacang makanan laut serta daging. Setelah penyebab, kemudian ada tanda dan gejala dari asam urat itu sendiri. Tanda dan gejalanya yaitu ada kesemutan dan linu pegel-pegel di area sendi ya. Kemudian nyeri terutama malam hari atau pagi hari saat bangun tidur. Kemudian yang biasanya diserang yaitu sendi jari kaki, jari tangan, lutut, tumit, pergelangan tangan, serta siku. Sendi yang terkena asam urat akan terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri luar biasa pada malam dan pagi hari. Kemudian ada persendian terasa sangat sakit saat untuk bergerak pada kasus yang parah. Nilai kadar dari asam urat ya, bisa dikatakan memiliki asam urat bila kadar asam uratnya itu untuk pria 3,6 sampai 5,5 mg per dl desiliter, kemudian untuk wanita 3,6 sampai 4 mg per dl. Tadi untuk yang dewasa, sedangkan untuk yang lansia kayak Simba itu kan usia lebih dari 40, yaitu 2 sampai 8,5 mg per desiliter untuk pria, dan untuk wanitanya 2 sampai 8 mg per desiliter. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan asam urat? Yang pertama, dianjurkan untuk menurunkan berat badan pada pasien yang gemuk, pada obesitas gitu ya. Kemudian yang kedua, hindari makanan tinggi purin seperti tadi yang udah dijelaskan, yang disingkat dengan benjol. Ada hati, ikan, daging, kambing, terus bayam, emping, dan nanas dan nangka yang tadi telah dijelaskan. Kemudian meningkatkan asupan cairan, banyak minum ya. Kemudian ada hindari obat-obatan yang mengakibatkan hiperurisemia seperti tiazid, diuretik, aspirin, dan asam nikotinat.
yang menghambat ekskresi asam urat dari ginjal. Kemudian mengurangi konsumsi alkohol bagi peminum alkohol. Kemudian ada 7 prinsip diet asam urat. Yang pertama, membatasi asupan purin atau rendah purin. Yang kedua, asupan energi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat. Yang keempat, mengurangi konsumsi lemak. Yang kelima, mengkonsumsi banyak cairan. Yang keenam, tidak mengkonsumsi alkohol. Dan yang ketujuh, mengkonsumsi cukup vitamin dan mineral. Kemudian cara perawatan asam urat di rumah itu seperti apa sih? Yang pertama itu bisa tirah baring atau istirahat. Istirahatkan sendi agar cepat sembuh. Kemudian jika sudah, bisa dilakukan beri kompres dingin menggunakan plastik yang berisi es beberapa jam sekali selama 15 sampai 20 menit pada sendi yang terasa nyeri untuk mengurangi nyeri akibat radang. Kalau perlu, masukkan kaki yang bengkak ke dalam ember berisi air es. Selimut atau kain lain yang menempel pada sendi yang nyeri karena lokasi tersebut sedang dalam keadaan yang sensitif. Kemudian bisa minum obat pereda nyeri sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian ada minum banyak mineral, yaitu 2 liter, lebih dari 3,5 liter atau 8-10 gelas sehari. Bertujuan untuk membantu pengeluaran asam urat lewat air seni dan mencegah penumpukan asam urat di ginjal atau kandung kemih. Air minum itu bisa berupa air putih masak, teh, atau kopi. Kontrol makanan yang dikonsumsi. Kemudian diet yang dianjurkan, yaitu batasi konsumsi lemak. Batasilah asupan lemak, pilihlah daging tanpa lemak, makanan yang pengolahannya menggunakan minyak sedikit. Kemudian protein nabati. Diet penderita asam urat harus rendah protein. Protein dari daging, ikan, dan unggas dibatasi sehingga 80-120 gram per hari. Kemudian perbanyak cairan. Banyak minum air putih membantu membuang asam urat melalui urin. Sebanyak penderita asam urat minum minimal 2,5 liter per hari. Kemudian batasi purin. Membatasi purin adalah inti dari diet asam urat ini. Seperti yang tadi udah dijelaskan, makanan apa saja yang harus dihindari. Baik Mbak, tadi saya sudah selesai menjelaskan. Apa sudah dipahami? Ya. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu saya yang tanya ya, Mbak. Tadi apa yang saya jelaskan? Apa makanan yang harus dihindari? Bayam, Terus, kangkung, kuning, beruang. Ya, baik, bagus ya. Terus bagaimana cara perawatan jika nyeri terjadi? Apa yang harus dilakukan? Istirahat, Ya, tidur, ya. kompres air dingin. Ya, benar. Baik, berarti Mbak sudah bisa memahami semua ya. Di sini saya akan kasih berupa penjelasan materi tadi ringkasannya untuk Mbak bisa baca lagi. Terus ini saya kasih kenang-kenangan berupa masker ini Mbak, nanti bisa dipakai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu nih Mbak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.